Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nita Herlina, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SMP Negeri 2 Tiga di Haji, Kecamatan Tiga di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pembimbing, fasilitator Ibu Hajah Siti Mariah SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Noprianto SPD. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pembelajaran pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sebagai seorang guru melihat bahwa murid diibaratkan sebuah kertas kosong di mana pembelajaran berada di tangan guru sebagai penanya. Guru dianggap sebagai sumber pembelajaran utama bagi murid untuk menyerap ilmu pengetahuan, sedangkan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Guru bebas memilih pembelajaran dengan cara apa saja tanpa memikirkan murid bahagia atau tidak dengan penyampaiannya. Saya sebagai seorang guru hanya terfokus pada penyelesaian kompetensi, ketercapaian materi dan KKM, serta kemampuan kognitif murid sesuai dengan yang tercantum pada tujuan kurikulum tanpa melihat hal-hal lain, seperti kemampuan, kesiapan, dan minat murid terhadap pelajaran itu sendiri. Selama pembelajaran di kelas pun, saya lebih banyak menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru dan hanya sedikit melibatkan murid selama pembelajaran. Kedua, setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya mulai berubah. Saya menyadari bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peran saya sebagai seorang guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Artinya, setiap murid telah memiliki bakat dan kemampuannya sendiri. Akan tetapi, potensi yang ada tersebut perlu adanya tuntunan dari guru untuk perbaikan lakunya di masa yang akan datang. Selain itu juga, saya mulai merubah cara mengajar saya dari yang dulunya pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga diharapkan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Karena sejatinya jika pembelajaran hanya terfokus pada kompetensi yang harus dicapai, itu dapat diperoleh dari berbagai hal, misalnya pengalaman, lingkungan sekitar, buku, dan media lainnya seperti internet. Namun peran saya sebagai guru lebih kepada penuntun, pendamping, penolong, dan pemberi motivasi murid dalam memperoleh pengetahuan dan menebalkan bakat minatnya, sehingga murid meraih kebahagiaan setinggi-tingginya di masa yang akan datang. Yang ketiga, pembelajaran yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu: 1. Pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter, budi pekerti, akhlak, serta sopan santun murid. 2. Memberi motivasi yang cukup kepada murid agar siap bersama-sama dalam pembelajaran. 3. Melibatkan murid secara bersama-sama dalam merancang media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Keempat, menerapkan konsep Merdeka Belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar mengajarkan bagaimana seorang guru memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar murid dapat menghasilkan ide kreatif dan inovatif. 5. Menerapkan pembelajaran berbasis budaya lokal. Hal ini penting saya terapkan karena mengingat perkembangan teknologi banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. 6. Pembelajaran yang tidak lagi menuntut tapi menuntun. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.